Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ani dari Tadris Bahasa Indonesia semester 5A. Ingin menjelaskan mengenai model pembelajaran pencapaian konsep. Mari simak videonya. Model pencapaian konsep pertama kali didirikan oleh Jerome Bernard, kemudian dikembangkan oleh Joyce and Weil pada tahun 1972. Konsep merupakan pengkategorian dari suatu kelompok yang berupa ide, gagasan, ataupun orang yang lebih karakteristiknya dan bersifat umum. Konsep dan konsepsi itu jelas berbeda ya. Jika konsep itu lebih bersifat umum, jika konsepsi lebih bersifat khusus. Tujuan model pembelajaran konsep yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu mengajarkan konsep-konsep secara khusus. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan sifat induktif yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga, selanjutnya yaitu mengungkapkan kesadaran dalam diri siswa. Yang keempat, yang terakhir selanjutnya mengembangkan toleransi untuk ambiguitas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pencapaian konsep, khususnya untuk guru. Selanjutnya, kelebihan. Model ini memberikan kesempatan untuk menganalisis proses berpikir bagi siswa dan membuat perubahan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua, model ini dapat digunakan untuk semua level, mulai dari taman kanak sampai perguruan tinggi. Kekurangannya yaitu, para guru harus lebih banyak mengeluarkan waktu ekstra apabila akan menggunakan model pembelajaran ini. Yang kedua, guru menjadi lebih banyak tambahan tugas yang harus dikerjakan, seperti melacak hipotesis yang diajukan siswa, memberikan tambahan, mencari contoh dan non-contoh yang relevan dengan materi yang akan disajikan. Kelebihan yang ketiga yaitu mengajar dengan model ini akan menciptakan pembelajaran yang lebih baik jika pelajaran berada dalam tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, model pencapaian konsep dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan tingkat tinggi. Kekurangan yang ketiga itu membutuhkan waktu yang lama karena guru harus melaksanakannya setiap langkah secara teliti untuk dapat memastikan perkembangan konsep secara logis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pencapaian konsep untuk siswa. Pertama, yang kelebihan yaitu siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, siswa akan mendapatkan pengalaman dalam menciptakan hipotesis dan mengatur teman mereka. Yang ketiga, siswa dapat memperluas pemikiran mereka dalam melihat dan mempertimbangkan beberapa atribut secara bersamaan. Kekurangannya yaitu siswa harus memahami bahwa hipotesis yang mereka ajukan kemungkinan pada saat pertama kali diajukan masih kurang tepat. Yang kedua, siswa harus memperhatikan secara mendetail konsep-konsep yang harus dipahami, sementara tidak semua siswa terbiasa dalam melakukan hal tersebut. Masih lanjutannya, kelebihan keempat yaitu siswa dapat menjadi lebih nyaman dalam menggunakan pendekatan trial and error pada proses pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa dapat meningkatkan keterampilan verbal dalam mendiskusikan hipotesis. Yang keenam, dapat membantu siswa dalam memperhatikan dan mengatur informasi secara detail. Kekurangan yang ketiga yaitu beberapa siswa tidak suka mengambil resiko sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi pada diskusi kerja kelompok. Yang keempat, siswa dapat berhenti belajar apabila konsep yang mereka pelajari sulit. Yang kelima yaitu tidak semua siswa dapat bekerja secara sosial dengan orang lain dalam melakukan kerja kelompok. Selanjutnya, tahapan pembelajaran dan pencapaian konsep. Fase-fase yang harus dilakukan dalam pembelajaran pencapaian konsep yaitu
1. Penyajian informasi yang terkait dan tidak terkait dengan konsep yang dimaksud, dan para siswa merumuskan hipotesis tentang apa konsepnya. Yang kedua, pengujian hipotesis yang dilakukan dengan mengategorikan dan tambahan tanpa label dan dengan memberikan contoh lain yang sesuai dengan atribut konsep. Yang ketiga, melakukan analisis yang mengarah pada kesimpulan dari konsep yang dimaksudkan. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.